Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Delva Vino dari SMA Regina Coeli, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi kepada Dewan Juri yang terhormat, tim lawan serta hadirin yang saya muliakan. Saya sebagai tim pemerintah akan mendukung teguh MOSI di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Yang saya akan beritahu adalah indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Namun indeks kejujuran siswa merupakan pengukuran kejujuran siswa dalam selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Indeks integritas sekolah biasanya diukur melalui rangkaian ujian seperti ujian sekolah maupun ujian nasional yang diukur bukan hanya pengetahuan tetapi juga keterampilan berpikir dan juga moral maupun akhlak. Selain melalui ujian indeks integritas sekolah juga diukur melalui akreditasi sekolah yang mencakup 8 standar pendidikan, yaitu proses, isi, kelulusan, pendidik, tenaga pendidikan, pengetahuan, pengelolaan pembiayaan dan juga penilaian yang mengukur kelayakan sekolah. Yang paling dekat dengan pengelolaan indeks kejujuran siswa adalah standar kelulusan dan penilaian. Apabila standar kelulusan memperoleh nilai yang baik, maka integritas kejujuran siswa pasti tinggi karena diukur dalam standar kelulusan, yaitu adalah kompetisi pengetahuan, keterampilan dan juga moral maupun akhlak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa integritas dijelaskan adalah cara berpikir, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan juga benar serta memegang teguh kode etik dan juga prinsip-prinsip moral. Jika kita kaitkan dengan MOSI pada saat ini, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Dengan demikian, jelas sekali bahwa dari definisi ini, korupsi adalah kegagalan dalam implementasikan nilai-nilai moral. Saya jelaskan lagi bahwa korupsi adalah kegagalan dalam implementasikan nilai-nilai moral, sehingga korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang terjadi di dalam masyarakat. Karena itu, sudah tepat jika penerimaan mahasiswa baru diserahkan dan dipercayakan kepada pihak sekolah, karena sekolah adalah institusi pendidikan yang bukan hanya sekedar pendidikan pengetahuan tetapi juga keterampilan sosial, moral dan juga etika. Tidak ada institusi lain yang tepat di dalam pendidikan, hanyalah sekolah yang tepat dalam mengimplementasikan dan juga menghadirkan para pelajar yang memiliki moral dan juga etika. Contoh kasus yang akan saya berikan yaitu pada tahun 2018 dalam data Kompasiana bahwa negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia ditempati oleh negara Finland. Finland merupakan negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia karena memiliki sistem tersebut yang mencakup nilai-nilai integritas sekolah yang baik dan syarat dan juga mengutamakan kejujuran, nilai moral dan juga sosial pada kaum pelajarnya, sehingga Finland pun berada di tingkat negara yang rendah yang memiliki tingkat korupsi yang rendah. Dalam perencanaan atau penanaman nilai kejujuran dan pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk generasi yang tangguh berdasarkan kejujuran, berakhlak mulia, bermoral, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
Menurut data Transparansi Internasional atau Badan Anti Korupsi di Dunia, data pada tahun 2019 bahwa Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan angka tertinggi korupsi di dunia. Setiap tahunnya terdapat puluhan pejabat yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Sesungguhnya ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan jika terus berlanjut. Namun, mahasiswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan merupakan pelajar dengan perguruan tinggi yang menduduki pendidikan tertinggi di antar lainnya. Sehingga mahasiswa memiliki peran dan fungsi yang besar dalam aspek moral, sosial, dan juga intelektual. Dari data tahun ke tahun, permasalahan korupsi mengalami peningkatan intensitasnya. Menurut Ketua KPK yaitu Bursyom Mutko Dallas bahwa bangsa Indonesia perlu diberi kontribusi berupa aktivitas yang konkret, yang mana hal tersebut perlu didukung oleh para agen perubahan, terutama mahasiswa. Korupsi bisa ditekan jika para aktor atau para kekuasaan yang mempunyai moral dan etika yang baik. Dalam upaya pemberantasan korupsi ini, mahasiswa menjadi bagian yang tak terpisahkan oleh program KPK untuk bergandeng tangan dengan berbagai unsur masyarakat untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Saya setuju jika di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, khususnya di Indonesia, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa demi mengembangkan dan meningkatkan nilai mutu Indonesia. Saya Delva Vino, sekian, terima kasih.